Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen dan rombongannya berjalan menuju Gunung Tianzu, dan bertemu dengan sekumpulan mayat di perjalanan, Xie Sanyu berkata, "Adik laki-laki, kita berjalan bersama sepanjang jalan, dan kita harus berbagi kebaikan dan keburukan bersama, bukan? Apa maksud senior Xie Sanyu? Di sepanjang jalan barusan, begitu banyak makhluk roh yang ditemui tapi semuanya dibereskan oleh kelompok Liga Qiankun kami, bukankah sekarang waktu bagi kalian untuk berkontribusi? Sekarang kalian mengirim seseorang untuk memeriksa situasi di depan bagaimana?" Mendengar itu mereka berkata dalam hatinya, "Ini alasan mengapa mereka membiarkan kita ikut kelompok mereka dan membiarkan kita tidak melakukan apapun. Ternyata kita ingin dijadikan umpan ketika bertemu bahaya besar di jalan. Tapi kita hanya perlu memberikan satu orang, yang bersiap mengorbankan dirinya untuk orang lain." Dari samping mereka, terdengar seseorang yang berkata, "Apa kalian akan terus berdiri di situ? Kamu." Dia adalah Gu Xuanchen yang berjalan maju. Dalam hati mereka berkata, "Apa dia akan maju untuk melihat situasi?" Gu Xuanchen berkata, "Jika tidak maju, apa kalian mau berdiri di situ terus?" Dalam hatinya ia berkata, "Jika kalian terus membuang waktu, ini akan segera menjadi malam." Xie Sanyu menanggapi perkataan Gu Xuanchen, "Benar saja pahlawan muncul dari generasi muda, tolong Tuan Muda Gu, untuk melihat situasi di depan." Mereka melanjutkan perjalanan melewati mayat-mayat yang bergeletakan dengan dipimpin Gu Xuanchen. Melihat mayat-mayat di pinggir jalan membuat kelompok Gu Xuanchen ketakutan. Mereka berkata, "Apa yang terjadi di sini? Kecuali sekumpulan mayat, kita sama sekali tidak bertemu orang lain." "Pelankan suaramu. Aku belum mau mati di sini." Gu Xuanchen terus memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hingga sampai tujuan. "Apa kalian lihat? Kita telah mencapai tempat reruntuhan." Kelompok Xie Sanyu bergegas maju menepis kelompok Gu Xuanchen. Ia berkata, "Ini benar-benar harta surga dan bumi. Kekuatan aura di sini sangat berlimpah dan jauh lebih baik dari biasanya. Pemimpin, ini sangat bagus." Dari samping mereka ada orang yang berkata, "Ada satu kelompok lagi rupanya, kita di sini baru saja selesai berdiskusi, bagaimana cara membagi tempat reruntuhan. Dia adalah penguasa Sekte Qianxing, dan di sampingnya adalah penguasa Istana Kuangfeng." Melihat itu pria berambut hitam berkata dalam hatinya, mereka adalah kelompok dari Istana Kuangfeng dan Sekte Qianxing. Sepertinya mereka yang membunuh orang-orang di sepanjang jalan. Meskipun Liga Qiankun juga merupakan salah satu dari 3 sekte utama Gunung Penglai, tetapi dalam hal senioritas, Istana Kuangfeng dan Sekte Qianxing 100 kali lebih kuat. Jika terjadi konflik sekarang, bahkan Liga Qiankun, salah satu dari 3 kekuatan utama, tidak akan bisa bertahan. Pemimpin Xie, apakah Anda ingin ikut merebutkan tempat di sini? Siapa takut, kamu jangan terlalu sombong. Hahaha, meributkan apa kalian? Sambil menodongkan pedang Gu Xuanchen berkata, "Tempat ini adalah pertanda datangnya cahaya suci di bawah tempat suci. Kami Liga Qiankun menginginkan semua, jadi menyingkirlah bagi mereka yang berakal sehat." "Apa katamu?" Xie Sanyu di belakang Gu Xuanchen berteriak ke arah Gu Xuanchen, "Diam! Apakah kalian mendengar itu? Tuan kami memberitahu kalian untuk tutup mulut, jika tidak pergi." Sambil menebaskan pedangnya ia melanjutkan perkataannya, "Maka jangan salahkan kami jika bersikap kasar." Tebasan pedang Gu Xuanchen menghantam semua orang dari Istana Kuangfeng dan Sekte Qianxing, hingga menimbulkan ledakan. Setelah itu auranya mulai memudar. "Keparat Liga Qiankun ingin makan sendiri, mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan." Ia meminta bawahannya untuk menyerang, hancurkan Liga Qiankun. Melihat orang-orang menyerang ke arahnya Xie Sanyu berkata, "Kalian semuanya salah paham." Kelompok Gu Xuanchen menghunuskan pedangnya sambil berkata, "Sialan kau terlalu sembrono. Berhenti ikuti aku." Mereka semua dibawa pergi Gu Xuanchen memasuki tempat reruntuhan, di tengah-tengah pertarungan antar 3 sekte. Gu Xuanchen menurunkan mereka semua di dalam, dan berkata biarkan saja anjing-anjing di luar itu berkelahi.
Terdengar di samping gunung terjadi gemuruh pertempuran. Sambil melihat Gu Xuanchen, pria berambut hitam berkata dalam hatinya. Ketajaman yang terkandung dalam niat pedang pada saat dia menghunuskan pedang, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang di alam Yin Yang. Di luar reruntuhan terlihat kelompok Xie Sanyu yang sudah dikalahkan semua, tinggal ia sendiri yang berdiri dengan tubuh penuh luka. Sialan kalian. Pemimpin istana Kuang Feng berjalan mendekatinya sambil berkata, Xie Sanyu, apa kata-kata terakhirmu? Namun seketika terjadi getaran, yang membuat mereka terkejut dan melihat ke atas. Apa yang terjadi? Gu Xuanchen juga melihat ke atas. Bai Han di sampingnya berkata, lihat itu, ada sebuah cahaya yang muncul. Muncul cahaya yang menyilaukan di atas langit, dan ada sesuatu yang melesat keluar dari cahaya. Ia menghantam orang-orang yang ada di bawah, dan melesat menuju kelompok Gu Xuanchen. Gu Xuanchen seketika terkejut, lalu ia menahan cahaya itu dengan pedangnya. Dan terjadi ledakan aura keemasan, setelah itu auranya mulai terpecah dan masuk ke tubuh Gu Xuanchen. Kelompok di belakangnya seketika terkejut. Apa yang terjadi? Cahaya suci secara otomatis memasuki tubuh Tuan Muda Gu. Sambil melihat cahaya keemasan yang menyelimutinya, Gu Xuanchen berkata dalam hatinya, tidak ada serangan yang dikeluarkan cahaya suci, mungkinkah ini? Dan terlihat kelompok pemimpin istana Kuang Feng dan kelompok Xie Sanyu yang bergegas menuju ke arah Gu Xuanchen. Melihat itu ia berkata dalam hatinya, benar saja, apakah kamu ingin menjadikan saya target benua Qingyun terlebih dahulu? Xie Sanyu berteriak, bunuh mereka, lalu paksa cahaya suci keluar dari tubuhnya. Pemimpin istana Kuang Feng di sampingnya menanggapi perkataannya, pemimpin Xie benar, cahaya suci tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Dua pria anggota kelompok Gu Xuanchen berteriak, tunggu, aku tidak mengenal dia, aku juga tidak mengenalnya. Ia bergegas menarik Bai Han sambil berkata, jangan diam saja, apakah kamu mau membantu orang asing ini? Cepat kita kabur. Tapi dia. Sambil menunjuk Gu Xuanchen, pemimpin istana Kuang Feng berkata, hai kawan, kau sekarang sendirian, jika kamu ingin hidup, cepatlah dan serahkan cahaya suci, jika tidak, jangan salahkan kami karena bertindak kasar. Pria berambut hitam yang tidak ikut teman-temannya melarikan diri, ia berkata, siapa bilang dia sendirian? Gu Xuanchen meliriknya dan bertanya, apa kamu tidak takut mati? Tentu saja saya takut, tetapi cahaya suci benar-benar memilih kamu, pasti karena kamu memiliki bakat luar biasa, saya ingin bertaruh nyawa membantu kamu. Jika kita melewati tahap ini, demi mempertaruhkan nyawaku, terima aku sebagai muridmu dan ajari aku susunan mantra, seharusnya tidak ada masalah kan? Tidak apa-apa mengajari kamu cara pembentukan, tetapi tidak perlu menerima kamu sebagai murid. Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, aku bukannya sombong tidak mau menerimanya. Tetapi jika aku menerima kamu sebagai murid saya, itu akan menjadi kekacauan generasi saya. Pemimpin sekte Qianxing berteriak, hanya dua anak laki-laki di alam Yin dan Yang, berani berteriak, buka matamu dan lihat dengan jelas bahwa orang-orang di sini setidaknya di tahap suci. Membunuh kalian seperti semudah menginjak semut. Gu Xuanchen hanya melihat mereka dengan santai. Xie Sanyu berkata, Tuan Gu, jangan mengatakan bahwa kami menggunakan jumlah untuk menggertak kalian. Bawahannya di sampingnya tertawa mendengar perkataan itu. Gu Xuanchen membalas perkataan mereka, hehe, nada yang besar, ketika kalian pergi ke neraka nanti, jangan menangis pada Raja Ming. Kalian memiliki banyak orang, kalau begitu aku akan memperlihatkan pada kalian. Lalu ia mengeluarkan anggota sekte Xiao Yao dari dalam lukisan. Mereka semua bergegas keluar mengepung tiga sekte Gunung Penglai itu. Para pemimpin dari tiga sekte seketika terkejut, bagaimana bisa begini? Terlihat ratusan anggota sekte Xiao Yao yang mengepung mereka semua. Hu Haikuan berkata, Master, kami mengikuti ajaran Anda dan berkultivasi di peta pegunungan dan sungai Qingyun, dan sebagian besar dari kami telah menembus ke alam kaisar.
Qizian juga ikut keluar, kali ini aku akan mencoba kekuatanku. Melihat itu pria berambut hitam seketika terkejut dan berkata dalam hatinya, Master, begitu banyak orang di alam kaisar semuanya muridnya? Sambil mengeluarkan tatapan penindasan Gu Xuanchen berkata, kalau begitu biarkan aku melihat hasil kultivasi kalian. Mereka semua bergegas maju menerjang orang-orang dari 3 sekte Gunung Penglai, dan membunuh mereka satu demi satu. Suara teriakan kesakitan keluar dari mana-mana. Xie Sanyu mencoba melawan tetapi serangan terus menghantamnya. Tak lama setelah itu terlihat seluruh orang dari 3 sekte yang sudah tumbang semua. Hu Haikuan melapor, Master semua orang telah dibereskan. Bagus sekali. Qizian bertanya, Senior Gu, karena cahaya suci telah menghilang, apakah musuhmu akan turun untuk mengganggumu saat ini? Sambil meregangkan tangannya Gu Xuanchen menjawab, kamu benar, sekarang mereka mencoba segala cara untuk pergi ke benua Qingyun untuk membunuhku, tapi mereka melewatkan satu hal. Sambil mengeluarkan cahaya bulat di tangannya ia melanjutkan perkataannya, aku bukan orang yang mudah diancam dan dibunuh. Oleh karena itu aku sangat ingin bertemu mereka secara langsung. Lalu ia mengeluarkan pusaran energi berwarna keemasan yang menuju ke langit, hingga menimbulkan hembusan angin yang sangat kencang. Apa yang terjadi? Sambil terus mengeluarkan energi keemasan Gu Xuanchen berteriak, buka dimensi. Dan muncul sebuah lingkaran ruang dimensi menuju alam suci. Orang-orang di sana seketika terkejut, Mo Kuanyan berteriak, itu adalah ruang dimensi menuju alam suci. Sambil tersenyum Gu Xuanchen berkata, aku juga ingin berterima kasih kepada musuh saya, cahaya suci ini pada dasarnya adalah kondensasi kekuatan spiritual dengan kualitas spiritual yang lebih murni. Dengan ini aku bisa merasakan tempat ruang alam suci. Kalian semua kembali ke peta pegunungan dan sungai Qingyun, dan ikuti aku ke tempat suci untuk mencari tahu musuhku. Baik Patriark. Pria berambut hitam bertanya, Senior Gu lalu apa yang harus aku lakukan? Hal yang harus kamu lakukan aku sudah mempersiapkan sendiri. Lalu Gu Xuanchen memasuki ruang dimensi di langit, sambil melihat sekeliling ia berkata, apakah ini ruang dimensi? Namun dari sampingnya muncul sesuatu berwarna ungu, yang menggeliat, itu adalah sesosok ular yang sangat besar. Sambil mengeluarkan pedang Gu Xuanchen berkata dalam hatinya, apa kamu ingin memakanku? Namun dari samping muncul cahaya berwarna biru yang menghantam ular di depan Gu Xuanchen. Melihat itu ia seketika terkejut, dan bola energi berwarna biru itu mulai menghisap benda-benda di sekitarnya, nafas yang akrab ini. Gu Xuanchen juga tersedot masuk ke dalamnya, apa yang terjadi? 10 hari kemudian, di sebuah altar di tempat suci, terlihat sekelompok iblis yang kesal dan saling berbicara, sialan. Apa yang terjadi? Kenapa cahaya suci tidak bisa membuka ruang ke benua Qingyun? Sekarang setidaknya sudah ada beberapa cahaya suci yang menghubungkan 2 dimensi di ruang angkasa, di tempat suci yang muncul di benua Qingyun. Tetapi selama periode waktu ini, tidak peduli di mana cahaya suci ditempatkan, itu akan dihancurkan oleh orang-orang, apa yang terjadi sebenarnya? Daripada mengatakan bahwa itu dihancurkan, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa itu dengan cepat ditangkap dan disempurnakan. Tetapi kapan begitu banyak prajurit yang kuat muncul di benua Qingyun pada saat yang bersamaan? Apakah mungkin bocah Gu Xuanchen yang melakukannya? Masalah ini rumit, pasti ada seseorang yang membantunya dalam kegelapan. Segera sebarkan berita bahwa putra suci ada di benua Qingyun. Bagaimanapun caranya, kita harus menangkap bocah Gu Xuanchen itu. Dan terlihat Gu Xuanchen yang berjalan di ruang yang sangat gelap, aura gelap itu menyelimuti tubuhnya. Tak lama setelah itu dia tiba-tiba terbangun, di sebuah ruangan, dalam hatinya ia berkata, kenapa aku berada di sebuah ruangan batu? Dia berjalan menuruni tangga, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan hukum ada di mana-mana di sini, dan ini harus menjadi tempat perlindungan.
Namun ia seketika terkejut menemukan di depannya ada kerangka manusia, yang bersandar di sebuah dinding.